warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Zahra, mengambil mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis pada kelas 6D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen krisis. Krisis adalah suatu keadaan, kejadian atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Berdampak dramatis, merusak reputasi, serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi yang mendorong organisasi pada suatu kekacauan, yang berdampak pada karyawan, produk, jasa, dan kondisi keuangan. Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Adapun menurut pakar, krisis adalah suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan reputasi atau keberlangsungan individu atau organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan, dan nilai-nilai sosial publik yang bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada organisasi, di mana organisasi itu sendiri tidak dapat segera menyelesaikannya. Dalam kategori bisnis, krisis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu krisis keuangan. Krisis ini terjadi karena perusahaan mempunyai masalah likuiditas jangka pendek yang kemungkinan pelik di masa datang. Contohnya pada krisis keuangan di Amerika Serikat yang membuat banyak perusahaan bangkrut. Yang kedua adalah krisis PR, sering disebut sebagai krisis komunikasi. Hal ini terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan di media atau isu yang beredar bisa saja benar atau tidak, tetapi berpotensi memengaruhi citra seorang atau perusahaan. Akhir adalah krisis strategi. Krisis ini terjadi pada perusahaan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan keberlangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan tersebut terperosok lebih dalam. Mungkin cukup sekian paparan dari saya tentang manajemen krisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.